ربنا
bapak hadirin jamaah Masjid Nurul Iman dan semuanya, kita senantiasa selalu berpahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus sama-sama kita hormati Ketua Mushola Nurul Roda bertakwa dalam buat kita ada Bapak Haji Abdul. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan sehat, amin, dan juga sehat pengurus mushola Nurul Taqwa. Hadir banyak di sini guru kita Muhtaram Dr. Muhammad Nasur dan juga Mukarram Ustaz Husnin Habib serta Al-Fadilah serta Mulia Solihin serta Muhammad Yasin dan juga Bapak Amin Sahril, ada Habib Mustafa, Saudari Muhammad Istarhab, Sulaiman, berarti belum? Sofian Sauri, Ahmad Sakiri, tanya, hadir para asatidzah semua, mudah-mudahan kita selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang mulia ini Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa hadir di Majelis Taklim Nurul Iman ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini dijadikan awal Allah duduk yang mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu sekalian, melalui kitab Hidayah terdapat ada dua hadis yang nanti mudah-mudahan di dalam hadis ini kita bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Yusuf an Abi Bakr radhiyallahu anhu wa an dzurriyyati. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Wa abshiru min huma fa inna iblisa qala ahlaqtunna bidunub. Hadirin, ini hadis yang pertama yang telah meriwayatkan Imam Abu Yusuf dari Abu Bakar, semoga Allah meridhoi daripadanya dan juga keturunannya. Rasulullah menjelaskan alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Hendaknya kamu jadikan diri kamu itu dengan banyak membaca kalimat la ilaha illallah dan juga istighfar, yaitu astagfirullah. Ini baginda Rasul yang mengajarkan alaikum, hendaknya ada, hendaknya kamu miliki, hendaknya kamu jadikan dirimu itu ada bacaan kalimat la ilaha illallah sama istighfar. Hadirin, ini ulama kita sekarang ini baru sadar betul, itu nuntun kita. Setiap kita habis sholat, ya, kan salam ke kanan tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita diajar suruh baca doa, nas'aluka jangan. Terus yang ke kiri, wa'a'udzubika min sakhatika atau wa'a'udzubika minar jajarin. Yang ke kanan suruh baca doa, kita minta surga. Yang ke kiri dijauhin dari api neraka. Setelah itu baru baca istighfar berapa kali? Minimal 3. Kita baca di istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu min jami'il ma'asi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Baru kita baca la ilaha illallah itu ya. Itu kalau kita lagi ini
kita baca elok, gitu namanya. Kagak yang nyangkut sama diri kita. Kalau bacanya benar, mungkin pertama juga benar, kedua kagak, ketiga masih ngaco mulu, ya. Elok kesonoin ya kagak. Kalau itu istiqomah, imamnya bacanya jelas, imamnya bacanya kan. Ya itu dari ngomong, kalau ada imam tolong jangan diikutin, imam goblok jangan diikutin. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang dipelong, istighfar kagak, kan ini mana tuh goblok, makmumnya lebih tolong. Benar itu. Iya dia aja gampang aja dah. Ya, kapan kita bisa? Hadirin, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli. Itu kita bisanya karena ngikutin imam. Imamnya bacanya jelas. Makanya imam yang bacanya kagak jelas jangan dipakai. Iya benar. Imam gak jelas bacanya apa kau dibaca? Benar. Lah ya mamanya aja bingung. Makanya imam itu suaranya kudu jelas, bacaannya fasih, yang dengerin enak. Nah, imam bacaannya kita bingung. Ya. Nah, iya, kita nggak pintar-pintar hadirin. Ya. Tanya deh, kalau ujuk-ujuk kita baca istighfar berat hadirin. Kalau bukan kita bacanya bareng-bareng ketika sholat berjamaah. Nah, yang di rumah kita ujuk-ujuk ambil nonton bola, tidak bisa. Allah hadirin. Makanya ini sholat berjamaah luar biasa. Kalau imamnya datang, pahamnya jelas. Dan sekarang ada imam dablok. Nah, iya istighfar ada apa kagak? Prototin doang sama dia. Hanya dari ini Majelis Nur Iman luar biasa. Karena gurunya semuanya pahamnya ahli sunnah. Sama seperti kalau ada gurunya pahamnya nyeliwat yang dipakai ya. Apa ngajarin orang bingung? Ya, hadirin, ulama kita itu ngajarin kita masa. Ini kalau dulu nggak ada ulama kita, guru-guru kita nggak bisa apa-apa. Betul. Nah ini Rasulullah ajarin kita. Jadi kita suruh banyak kalimat la ilaha illallah sama kalimat astagfirullah. Jadi makanya ini ada dua versi ya. Ada ulama kita yang baca itu Abdul ma qultuhu ana wa nabiyuna. Nah, ada yang baca min qabli, ada yang baca min ba'di. Dua-duanya benar. Ya, kalau bacanya min qablu sebelum itu nabi kita diutus ke alam dunia ini, Nabi Adam udah baca. Kalau min ba'di sesudah kita hidup itu generasi ya sahabat tabi'in generasi kita. Ya, tapi kebanyakan bacanya Abdul ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dari cuman Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ini kalimat la ilaha illallah itu dibaca kalau kita tahlil orang mati itu awalnya doang jejak. Kesoninnya ngadat. La ilaha lama amat, la ilaha lama amat gitu. Apalagi ada sekarang almarhum al-maghfurah guru kita kayak Muhammad bin Mi'an itu nggak pernah ada dia kalau tahlil orang mati cuma 33 cepet dia kulhu cepet. Gaya orang yang ngandai bisa ada guru lama dia kalau tahlil gitu. Hadirin kita diajak kebaikan aja padahal habis tahlil makan itu. Tapi ogah hadirin, masya Allah. Ya. Nah itu hadirin sekarang kalau kita enggak sholat berjamaah, makanya kata baginda Rasul wa aksiru minuhuma, maka perbanyakkanlah bacaan kedua itu la ilaha illallah sama istighfar. Kenapa? Fa inna iblisa qala
Maka iblis ini ngomong, akhlaqtun nas bidzunub wa akhlukuni bila ilaha illallah wal istighfar. Jadi kata iblis, manusia itu aku kalahkan, manusia itu aku binasakan karena dia banyak berbuat dosa. Wa akhlukuni bila ilaha illallah wal istighfar. Dan aku binasa, aku kalah itu dengan kalimat la ilaha illallah sama istighfar. Jadi hadirin, iblis itu, setan itu kalah kalau kita banyak kalimat la ilaha illallah sama istighfar. Nah terus bagaimana hadirin kalau kita sering baca itu, kita hanya ngadat dulu, bagaimana? Kita jadi setan udah pasti. Ya kan itu kata Nabi, di iblis ngomong, ya, manusia itu aku binasakan dengan dosa. Aku binasa itu dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar, astagfirullah. Ya Allah hadirin, ya ini kalau kita baca, kita amalin, masya Allah, nanti kita hadirin sekalian akan mendapatkan sebuah kebahagiaan setelah kita meninggal dunia. Falamma ra'aitu dzalika aqlutuhum bil ahwa. Maka ketika itu aku melihat demikian itu, aku kalahkan mereka itu dengan hawa nafsu, kata iblis. Ya, jadi hawa nafsu kita itu hadirin yang bisa ngalahin siapa? Diri kita. Itu iblis terus. Apalagi mata kita lagi gede, terus ada terus. Ya emang. Itu iblis ada sekali. Ya Allah. Wa hum yusabuna annahum muhtadun. Dan mereka itu yang sedang ditipu oleh iblis, tapi dia nggak merasakan itu. Annahum muhtadun, mereka itu tidak pernah mendapatkan hidayah. Mana dibilangin, makanya ada di sekalian yang bisa mengantar diri kita ini dengan kalimat la ilaha illallah sama istighfar. Ya, jadi setan itu takut sama kita kalau kita banyak baca istighfar sama kalimat la ilaha illallah. Jadi cara bunuh itu setan pakai itu. Nah, bagaimana kita baca itu juga tapi kita ngadat mulu. Tadi saya ngomong, kitanya yang jadi setan. Ya Allah. Dan iya hadirin, udah pulang sembahyang berantem sama bini. Ini yang ngomong, lagu apa sih Pak? Pulang sembahyang jadi begini. Bini itu udah bener apa dah? Nah iya, dibilangin ngadas. Jangan bang, ya. Kita udah pada tua ini. Udah banyak condong ke sono. Lu bang ngapain katanya? Ya, itu. Masya Allah, mudah-mudahan ya dengan kita banyak baca kalimat la ilaha illallah sama istighfar, insya Allah Allah senantiasa melindungi kita. Setan gak berteman sama kita, iblis takut sama kita. Hadirin, ya, insya Allah. Hadirin, satu lagi. Wa ibnu abid dunya wal ba'aqiyu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan telah meriwayatkan Imam Abid Dunya dan Imam Baihaqi dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi dari katanya. Abu Hurairah ini ada di sekalian nama julukan, nama nyohor, nama yang terkenal. Nama aslinya beliau adalah Abdurrahman bin Sohrin. Kenapa beliau punya julukan Abu Hurairah? Abu mananya baba, itu ayah, Hirun kucing. Ini Abdurrahman bin Sohrin itu, ya, ketika dia itu ngajar, hadirin, ada anak kucing kecil, ada dua, itu kucing itu dibawa-bawa sama beliau melalui tangannya, atau tangan kanan atau tangan kiri. Kan kalau baju gamis tuh dimasukin. Itu kucing kalau dia ngajar, ya, ditaruh madepnya kemari semua, nggak ke sono. Kalau dia ngajar ngadepinnya ke Abdurrahman bin Sohrin, begitu cintanya kucing. Ya,
Itu kucing sampai gede, gak punya baba. Babanya siapa? Abdurrahman bin Sorin. Makanya nyokornya Abu Hurairah tak babanya kucing gitu. Sama, jadi saya nggak dipanggil Haji Ridwan. Saya punya anak Farhan, Abu Farhan siapa? Haji Ridwan. Itu orang Arab begitu ngomongnya, nyokor. Makanya kita kalau nyebut orang namanya yang cakep, hadirin. Iya. Kan kita nyebut yang nyokor beda. Ya, itu. Tapi nyebutnya yang cakep, yang baik. Ya. Jadi Hirun itu maknanya anak kucing. Dia nama aslinya Abdurrahman bin Sorin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, khabara malakul maut rajulan yamutu. Hadirin, ini malaikat maut itu telah mendatangi seorang laki-laki yang telah meninggal dunia. Siapa malaikat maut ini? Nah ini ngaji kagak sama mana. Malaikat maut itu siapa? Dia Israil. Itu. Hadirin. Jadi ini malaikat Israel pernah datengin seorang laki-laki yang udah meninggal dunia. Ngapain malaikat Israel? Fasaqqa andahu falam yajid amalan khair. Itu malaikat Israel begitu hadirin sekalian mendatangi seorang laki-laki yang telah meninggal dunia, fasaqqa andahu, maka seorang laki-laki itu dibedah anggota badannya. Jadi ilmu bedah ini ya zamannya malaikat udah punya. Kalau dokter sekarang bedah mas kalah sama malaikat. Memang bedahnya langsung. Nggak pakai disuntik, nggak pakai apa-apa, memang dibedah aja udah. Gitu. Ya. Terus ngapain dia bedah? Falam yajid amalan akhirat. Ketika dibedah itu seorang laki-laki yang meninggal dunia, maka di dalam tubuhnya itu tidak diperoleh amal kebaikan. Bayangin aja, kalau dia akil balik 13 tahun, dikasih umur 73, nah, itu selama 73 kagak ada yang nyangkut kebaikan di tubuhnya. Jadi ini dalam hadis Nabi, ada kalau nggak percaya mati dah. Yang aja biar jelas, hadirin. Kan orang di belakang kan ngomong bener nggak itu belum mati dah. Yang tahu kan kira-kira dibedah kan malaikat Israel. Doain ini ngomong. Ketika dibedah anggota tubuhnya itu falam yajid amalan khair, nggak didapetin amal kebaikan. Kayak apa ini? Ini yang kita takut. Kita ngaji tiap Sabtu di Nurul Iman, tapi cuma dapatnya duduk doang. Orang ngajinya pengen dapat sunat. Ya, apalagi ngaji bagi pilih guru, begitu mau guru anu mah, ya modelnya begitu mah jauh udah. Jangan ada dusta di antara kita. Dapat sering ngomong, orang ngaji itu butuh kecintaan dan butuh tawadhu. Kalau orang sekelas Imam Ghazali dari sekalian ngomong, disuruh milih kita bertemu nanti tempat duduk. Kenapa? Kalamuhu khairan wa qalbuhu sarra. Omongnya cakep, enak, tapi hatinya nyelekit. Ya apa aja. Ini kita jaga betul. Ya, kita pengen ini, kita ngaji Sabtu jadi saksi. Amin. Dan meninggal dunia begitu dibedah, ya Allah hadirin, dari kepala, kuping itu kaki semuanya baik. Amin. Amin. Oh. Enak gak ini? Enak. Israel bingung bujai. Kebaikan semua. Tapi ini hadirin sekalian tidak ada kebaikannya. Sumasa qalbuhu falam yajid fihi khairan. Maka dibedah itu hatinya. Begitu hatinya dibedah masih kagak ada kebaikannya. Nah, apa hadirin? Kalau kita dikasih umur 73 tahun kita hidup, anggota tubuh kita itu nggak ada kebaikannya buat diri kita, sampai hati kita nggak ada kebaikannya. Hadirin, ini kalau nggak terjadi ngomongin.
Ini nasihat kita yang masih emang mau kemana ntar kita? Ayo, mau kemana? Ending akhirnya kita mati. Li'annal hayya mautun. Kena akhir kehidupan manusia itu mati. Hadirin, kalau udah mati selesai, udah pulpen kagak laku, omongan kagak laku. Kapan kita ini berbuat baik? Selagi pulpen kita mahal, omongan kita mahal, itu dipergunakan untuk kebaikan. Iya, makanya banyak banget pejabat pensiun CD. Tahu nggak saya? Setruk. Ngomongnya lah, orang nanti punya jabatan brother. Betul. Makanya saya dari sekarang saya ngomong, alhamdulillah saya pensiun dari KUA AGCD. Kenapa? Karena memang saya mau ngedeng CD. Nah, orang nikah aja hadirin pakai nawa. Dulu nikah nggak kurang sedikit. Ya Allah. Itu kan bantu ada ini saya ngomongin. Dulu mah kagak kurang. Apa gua ngomong lah, emang kau punya gua. Gua cuma kerja. Itu buku juga nyetak negara. Udah ketahuan 600.000. Lah kalau lu ngasihnya cuma 700.000, gua cepet tahun. Jadi sampai begitu coba. Nah ini kalau orang mau nikahin anaknya, terus saya mintain 1 juta, pulang dibilang mahal. Buset, kan dulu nggak ada pikiran mahal. Lah itu duit sengketa akhir. Dimakan saya sengketa, bini saya sengketa, anak saya sengketa. Apa mampus bini kita, anak kita nggak bakal berkah. Jangan dikira ini. Jadi jangan dikira ini. Makanya coba kalau orang datang nikah, lu tanya aja dah. Lu tanya nih udah nikah sama gua, berapa duit? Jadi kelamaan lu ngomong, lagi badar banget bang, tadi deh. Terus tanya yang ngasih berapa, tuh ngasih ke dia. Gitu. Jadi itu duit segitu aja. Jadi kalau itu ada dusta di antara kita, itu duit gak berapa. Apalagi berani makan hak orang. Hadirin, ya, ini kenapa? Karena kembali nanti pada diri kita. Kalau sampai 73 tahun kita hidup nggak ada kebaikan di badan kita, di hati kita ada sekali. Papaka lakyaihi pawajada torbatan lisanihi lasikam bi'adikihi yaqulu la ilaha illallah faqubira bi kalimatil islam. Maka orang yang mati itu badannya dibedah ada kebaikannya, hatinya dibedah juga ada kebaikannya, maka bapak kalayaihi lalu ditangkap hadirin. Apanya itu? Mulutnya sama malaikat Israel yang pakai tangannya, tangan kanannya nyangkap ke atas, tangan kirinya ke bawah, ditangkap. Ini pedantang banget ini. Lo pakai ngesadar juga kita. Mati dah bang. Bercangap. Lah ini pedantang banget loh habis. Jelasnya dicangap tuh. Tuh. Gitu gampang. Ketulangan kali guru. Iya. Bahwa ada torbatal lisanihi lasikam diakanihi. Maka ketika dicangap hadirin sekalian, torbatan lisanihi maka itu ada nempel. Di mana lisannya itu lidahnya. Di tenggorokannya itu delak-delakannya. Lasikam diakanihi yang menempel daripada tenggorokan lidah. Apa itu? Yaqulu la ilaha illallah. Maka begitu dideketin oleh malaikat Israel, ini apa ada undut begitu. Bacaan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, waghfirlahu bi kalimatil kitab. Maka dengan sebab itu dia itu diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur dan dari yang lainnya masuk surga di ghairi hisab. Hadirin, kalimat la ilaha illallah itu namanya. Nah, ini cuma kira-kira ini kalimat la ilaha illallah muntah nih agama kita. Itu ya, makanya orang begitu akhir ayat hidupnya ketika sakaratul maut
dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Ya Allah, hadirin, mudah-mudahan ya Amin. dan termati hadirin sekalian diiringi oleh anak-anak kita dengan kalimat thayyibah. Amin. Jangan sampai kita mati diiringin sama kaset. Kalian nonton YouTube nggak ada? Nonton YouTube nggak? Nonton. Ya paling nyambung. Itu ada YouTube, ada orang punya anak 4. 4-4-nya itu anaknya nggak diajarin ibadah. Begitu bapaknya sakratul maut, anaknya yang pertama ucup, abangnya manggil Udin. Den, bapak lu lagi ngapa-ngapain dia dibacain apa kayak? Ya, gua baca apaan bang? Gua aja gak pulang-pulang. Panggil lagi hantu Zainal, nah gimana? Tombok bang, gua ngaji kemarin udah dapat selesai, udah berhenti. Nah itu bocah sepakat, akhirnya udah bikin kaset dan bapak bagian kaset. Ayo dibacain kaset, kita hadirin sama anak kita. Bacaan Quran pakai kaset. Karena anak kita nggak bisa baca Al-Quran. Saya tanya, ini model yang begini hidup kita ini kemacinan. Nah, kita capek ngurusin anak, begitu kita akhir hidup nggak ada apa-apa. Buat apaan? Ya. Makanya ada sekalian anak yang paling pertama itu ditanamkan sebuah akidah. Tanamkan sebuah keyakinan minimal ketika kita sakratul maut, anak kita itu yang satu bacain suratul waqiah, yang satu surah ar-rahman, yang satu yasin, yang satu dibacain suratul mulk. Ya Allah, enak lah. Enak. Nah, iya, anak begitu kita mati nonton doang. Ya Pak, kalau bapak mau udah enak lama-lama. Kemarin kan digeledah. Hadirin, Masya Allah. Ini ada beberapa reklama ada dikirim di Rasulullah. Ada 4 anak, ibunya ditaruh di panti asuhan. Ya enggak. Kenapa? Kalau anak itu nggak dididik agama, anak itu nanti punya sifat mengalahin iblis. Sama orang tua dia mau, orang tuanya ditaruh di panti asuhan, panti jompo. Kayak apa tadi? Ya, makanya mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh. Jangan sampai jadi anak ya nyakitin kita. Ya, hadirin, ini aja. Mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita semua. Sampai ada sekarang kita hidup di dunia ini gak ada kebaikan buat diri kita. Ya, tapi saya yakin kalau kita ngaji tiap hari, tiap Sabtu di Majlis Nurul Iman ini pasti ada kebaikan. Amin. Insya Allah. Ya hadirin, ini aja. Nah saya tambahin nanti yang ada keder. Ya kalau keder nggak ketemu, kalau ketemu berarti gak ada apa. Mudah-mudahan sekecil apapun itu kalimat la ilaha illallah kita baca. Jangan dibacanya tahlil doang, hadirin. Ya tahlil acara maksud saya baca ketika kita di rumah punya waktu itu kita baca, jadi amalan buat diri kita. Ya hadirin, ini aja ya, mudah-mudahan bisa sampaikan ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.